Warga YouTube, jumpa lagi di channel NTT Bisa Maju. Apa kabar Anda? Tentu di kesempatan kali ini saya berharap Anda tetap sehat ya, walaupun menanti hasil Pilkada 2020 yang akan diumumkan oleh KPU. Nah, kali ini masih dalam diagram Sirekap milik KPU Pusat yang akan saya presentasikan untuk Anda, di mana perubahan-perubahan yang sangat signifikan hingga di titik akhir hasil yang saya peroleh di tanggal 15 Desember 2020, tepatnya di pukul 18:59 kali ini. Warga YouTube, kalau kemarin saya akhiri presentasi diagramnya di tanggal 13 Desember 2020, tepatnya di pukul 19:30 dengan jumlah TPS sebanyak 347 atau 81,46% dari 426 TPS di Belu yang sudah berhasil mengirimkan datanya ke dalam aplikasi Sirekap. Kali ini saya mulai dari tanggal 13, tepatnya di pukul 22:00 Ini sedikit mengalami perubahan, di mana yang sebelumnya paket sahabat unggul dengan presentase 50,1% naik menjadi 50,2%, sehingga paslon nomor 2 atau paket Sati ini turun ke 49,8%. Angka ini lalu kembali berubah di hari setelah itu, tepatnya di tanggal 14 Desember 2020 pukul 07.30 di mana paket Sehati ini mengalami perubahan kenaikan dengan presentasi paket sahabat 50,1%. Paket Sehati memperoleh suara sebanyak 49,9%. Ini setelah 350 TPS mengirimkan hasilnya ke dalam aplikasi Sirekap, atau telah mencapai 83,33% jumlah TPS yang telah mengirimkan datanya ke dalam aplikasi Sirekap. Dan di tanggal 14 ini, tepatnya di pukul 10:15 ini kembali mengalami perubahan. Paket sahabat mengalami kenaikan dengan total perolehan sebanyak 50,2%. Paket Sehati kembali turun ke 49,8%. Dan ini bertahan hingga pada pukul 13:04. Angka tersebut baru mengalami perubahan lagi. Ini tepatnya di tanggal 14 Desember 2020, tepatnya di pukul 17:04, di mana setelah 380 TPS mengirimkan hasil perhitungannya ke aplikasi Sirekap, ini mengalami perubahan yang signifikan, di mana paslon nomor 1 ini turun ke perolehan suara sebanyak 49,7%. Sedangkan paket Sehati ini naik perolehan suaranya menjadi 50,3%. Dan angka ini tentunya dari 426 TPS sudah 89,20% jumlah TPS yang mengirimkan hasilnya ke aplikasi Sirekap. Lalu angka ini bertahan hingga pada tanggal 15, namun masih ada terjadi perubahan lagi, di mana setelah 411 TPS mengirimkan hasil perhitungannya ke aplikasi Sirekap, paslon nomor urut 1 atau paket sahabat ini kembali naik ke 49,9%. Namun lagi-lagi walaupun mengalami penurunan, paket Sehati masih tetap unggul dengan perolehan suara sebanyak 50,1%. Jumlah perolehan suara tersebut ini tetap bertahan hingga pada pukul 12:15 setelah 414 TPS ini mengirimkan hasil perhitungan tingkat TPS ke dalam aplikasi Sirekap. Jadi di angka ini paket nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 49%, paket nomor urut 2 masih unggul dengan 50,1%. Setelah 97,18% TPS yang ada di Kabupaten Belu mengirimkan hasilnya ke dalam aplikasi Sirekap. Dan pada tanggal 15 Desember 2020, tepatnya di pukul 15:30 ini mengalami perubahan di akhir-akhir ending daripada hasil perhitungan yang dipublish KPU Pusat melalui aplikasi Sirekap, di mana jumlah TPS yang telah mengirimkan hasil perhitungan tingkat TPS-nya telah mencapai 98,36%, atau 419 TPS telah mengirimkan hasil perhitungan tingkat TPS-nya ke dalam aplikasi Sirekap.
ini mengalami perubahan di mana kedua paslon meraih perolehan suara sebanyak 50,0%. Namun jika dilihat dari presentase total suara yang diperoleh masing-masing paslon, ini paket Sahabat memperoleh suara sebanyak 49.630, sedangkan paslon nomor urut 2 atau paket Sehati masih tetap unggul karena memperoleh suara sebanyak 49.689. Nah, nomor urut 2 unggul dengan 59 suara dari paslon nomor urut 1 paket Sahabat. Nah, warga YouTube ternyata tidak sampai di situ. Di tanggal 15 Desember 2020 ini, tepatnya pada pukul 19.00 lebih 4 detik, ini kembali terjadi perubahan di mana paket nomor 1 atau paket Sahabat ini turun ke 49,9%, sedangkan paket Sehati naik ke 50,1% dari 423 TPS yang telah mengirimkan hasil suaranya ke dalam aplikasi Sirekap. Jadi total sampai saat ini sudah 99,30%. Nah, warga YouTube, kita belum bisa menggambarkan untuk Anda terkait dengan jumlah total karena kita juga belum mengetahui apakah update masih akan terjadi di malam hari ini, karena kita ketahui bahwa besok pleno tingkat kabupaten ini akan segera dilaksanakan oleh KPU. Namun kalau memang malam ini tidak ada hasil akhir daripada perhitungan suara melalui hasil Sirekap, tentunya besok kita bisa mengetahuinya melalui hasil pleno yang akan digelar oleh KPU Belu. Oke warga YouTube, sampai di sini perjumpaan kita dalam diagram Sirekap yang kami hadirkan untuk Anda. Semoga nanti ada informasi yang akan terus kami update, terutama hasil pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten yang akan digelar pada tanggal 16 Desember 2020. Nah warga YouTube, bagi Anda yang belum subscribe, saya ajak Anda subscribe channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar semua updatean informasi yang akan kami bagikan Anda selalu tidak akan ketinggalan. Oke warga YouTube, sampai jumpa di konten selanjutnya.